Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyan mursyida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sebuah gambaran yang unik seringkali ditemui di jalan-jalan dan sekolahan. Kita melihat anak usia 10 tahunan atau bahkan lebih dari itu yang dengan ringannya menikmati makanan dan minuman segar di siang hari Ramadan. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, apakah yang membuat sang anak tersebut tak berpuasa di hari-hari Ramadan seperti ini? Apakah anak-anak tersebut tidak pernah dilatih dan diperintahkan berpuasa oleh orang tua mereka? Ataukah mereka dibiarkan begitu saja tanpa dididik dan diperintahkan untuk berpuasa? Inilah yang akan sedikit kita bahas dan renungkan pada kesempatan kali ini. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan seputar anak-anak dan puasa Ramadan. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mungkin ada sebagian orang tua yang akan dengan mudah beralasan bahwa syariat Islam itu tidak mewajibkan anak-anak untuk berpuasa, sehingga tidak perlu tergesa-gesa menyuruh mereka berpuasa sebelum waktunya atau sampai usia balik. Alasan ini memang terlihat benar pada satu sisi karena tidak ada kewajiban ibadah apapun, begitu pula puasa Ramadan kepada mereka yang belum balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, anil majnuni al maghlubi ala aqlihi hatta yufiqa, wa 'anil naimi hatta yastayqadha, wa 'anis sabi hatta yahtalima." Diangkat pena catatan amal, tidak dikenakan sanksi hukum dari 3 orang. Yang pertama, orang gila yang hilang akalnya sampai ia sadar kembali, orang tidur sampai ia terbangun, dan anak kecil sampai ia balik atau bermimpi. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apakah kemudian kita berdiam diri, tidak mengenalkan dan melatih anak-anak kita berpuasa hingga waktunya tiba? Tidak, dan sekali-sekali tidak. Ibadah dijalankan dengan ringan karena ada latihan dan pembiasaan. Begitu pula dan apalagi ibadah puasa yang sangat dominan dengan sisi fisiknya. Jika tidak dibiasakan sejak dini, maka penundaan dari tahun ke tahun hanyalah mengakibatkan kesulitan yang bertambah-tambah. Pepatah hikmah mengatakan dengan indahnya bahwa mendidik anak saat kecil bagaikan mengukir di atas batu. Susah memang, tapi masih memungkinkan untuk dilakukan. Sedangkan mendidik orang dewasa bagaikan mengukir di atas air. Hampir-hampir tidak pernah kita bayangkan bagaimana melakukannya. Rasa-rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa anak-anak memang belum wajib untuk berpuasa. Tapi sungguh para orang tua mempunyai kewajiban untuk mulai mengenalkan, melatih anak-anaknya berpuasa. Kewajiban ini sudah diisyaratkan begitu jelas dalam Al-Quran sebagai panduan bagi orang tua untuk melakukan langkah-langkah yang jelas dalam mengarahkan anaknya dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimanakah cara kita untuk mengenalkan dan melatih anak-anak kita berpuasa? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita cermati dalam masalah membiasakan puasa ini. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik dan istiqomah. Yang pertama adalah memberikan pemahaman ringan seputar puasa dan pentingnya puasa itu sendiri. Sungguh anak kecil usia 7 tahun bahkan kurang dari itu pada saat itu telah mampu dengan mudah untuk diajak dialog
Semakin ia mengetahui alasan dan pentingnya berpuasa, maka akan semakin mudah melatihnya berpuasa. Anak-anak kita pun akan menjalankannya dengan lebih ringan saat meyakini apa yang dilakukannya itu berpahala. Yang kedua adalah memberikan motivasi. Motivasi di sini memang sangat unik jika terkait dengan anak-anak. Kebiasaan yang berlaku di sekitar kita adalah memberikan hadiah kepada mereka yang bisa menuntaskan puasanya dengan sempurna. Maka jumlah hadiah disesuaikan dengan jumlah hari mereka berpuasa. Kebiasaan ini tidak sepenuhnya salah, namun motivasi di sini tidak harus berupa barang dan materi yang itu saja. Mungkin saja kita bisa arahkan ke hadiah yang lebih baik dari itu semua, misalnya diberikan uang untuk bersedekah, uang untuk membeli buku, atau uang untuk berinfak. Jadi pada satu sisi kita memotivasi, namun di sisi yang lain juga mengarahkan kemana sebaiknya hadiah itu untuk digunakan. Yang ketiga adalah persiapan puasa yang matang. Anak-anak kita dalam masa pertumbuhan yang sangat sensitif, mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup. Jangan dijadikan puasa sebagai hal yang membuat mereka kekurangan gizi dan menjadi lemah. Karenanya para orang tua hendaknya berlaku serius dalam mempersiapkan hidangan sahur bagi putra-putrinya. Pastikan bahwa mereka akan mampu menjalaninya dengan baik, karena kita telah menghidangkan modal yang cukup saat sahur dan berbuka. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah membuat kesibukan yang menyenangkan. Berpuasa seharian bagi sebagian besar anak kecil adalah sesuatu yang berat dan sangat menyiksa diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka larut dalam kondisi demikian. Karenanya perlu dilakukan langkah dan upaya untuk menyibukkan mereka agar lalai dari rasa lapar dan dahaga. Misalnya dengan memberikan permainan-permainan yang mendidik atau permainan-permainan yang bersyarat akan nilai-nilai luhur dan lain sebagainya. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita generasi-generasi yang cinta kepada agama, bangsa dan negaranya, dan dikokohkan keimanan dan ketakwaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan